Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita kembali membahas berita menarik dari Menteri Pendayagungan Aparatur Negara yang memberikan penegasan kepada pemerintah daerah yang mbalelo atau tidak menyikapi kebijakan Menpan-RB tentang pengangkatan menjadi P3K dan P3K paruh waktu. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Tapi sebelum itu, bagi rekan-rekan yang melaksanakan seleksi P3K tahap 2, jika rekan-rekan ingin mendapatkan paket lengkap bank soal terbaru, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami melalui nomor WA yang saya bagikan di kolom deskripsi video ini. Rekan-rekan sekalian, Menteri Pendayagungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini nampaknya geram ya, dan mengambil sikap tegas kepada pemerintah daerah yang balelo dalam menyikapi penyelesaian persoalan tenaga honorer. Hal itu lantaran masih ada pemerintah daerah yang enggan menyelesaikan honorer database BKN melalui jalur atau melalui seleksi P3K. Kementerian Pendayagungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahkan mengeluarkan beberapa regulasi untuk mempercepat penuntasan honorer hingga dengan bulan Desember tahun 2024. Jika dalam pelaksanaannya masih ada honorer yang tertinggal karena pejabat pembina kepegawaian atau P3K atau PPK instansi tidak mengindahkan kebijakan tersebut, maka akan berdampak pada terhambatnya pengalihan status honorer atau pegawai non-ASN menjadi P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu. Nah, rekan-rekan sekalian, ia pun mengungkapkan bahwa salah satu prioritas utama pemerintah saat ini adalah menyelesaikan persoalan 1,7 juta honorer K2 dan tenaga non-ASN yang masuk ke dalam database BKN. Pelaksanaan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 sendiri diketahui itu akan dilaksanakan di dalam 2 periode. Bagi tenaga non-ASN yang tidak lolos pada seleksi tahap pertama itu dapat mengikuti seleksi tahap kedua. Nah, pendaftaran seleksi tahap kedua ini bagi rekan-rekan honorer yang tidak lolos pada tahap pertama itu semata-mata untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi tenaga non-ASN khususnya yang terdata di dalam database BKN agar dapat mengikuti seleksi baik pada periode pertama maupun periode kedua. Namun dalam pelaksanaannya, Rini mengakui pemerintah menghadapi tantangan, salah satunya ketidaksesuaian usulan formasi dengan data yang ada di database BKN. Sebenarnya rekan-rekan sekalian, kebijakan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagungan Aparatur Negara itu cukup memihak para tenaga honorer. Namun seperti diketahui bersama bahwa persoalan utama sebenarnya yang ada selama ini sehingga persoalan tenaga honorer ini tidak tuntas adalah enggannya atau kurangnya pemerintah daerah di dalam mengusulkan formasi pengangkatan P3K pada tahun 2024, sehingga usulan formasi dari pemerintah daerah itu jauh dari target yang ditetapkan oleh Menpan-RB tentang pengangkatan honorer menjadi P3K tahun ini. Demikian rekan-rekan video kali ini. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.